welcome back to my channel. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan beri like pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Teacher Ulan. Gimana keadaan anak-anak teacher hari ini? Semoga semua anak-anak hebat Indonesia, terutama anak-anak hebatnya teacher, selalu dalam keadaan yang sehat. Apabila ada anak-anak teacher yang sedang tidak sehat, yang sedang batuk, atau yang sedang pilek, anak-anak teacher jangan mendekat dulu kepada orang lain ya. Atau anak-anak teacher di sekelilingnya ada orang-orang yang sedang sakit, anak-anak teacher juga jangan mendekat dulu ya. Kenapa? Karena jika kita mendekat, kita akan terkena virus dari penyakit orang tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika anak teacher yang sedang sakit, jangan mendekat kepada orang lain. Jika anak-anak teacher mendekat, anak-anak teacher akan menyebarkan virus penyakit kepada orang lain. Nah, untuk menjaga kesehatan, anak-anak teacher jangan lupa menggunakan masker. Kenapa? Ketika kita sakit, kita menggunakan masker, kita tidak akan menyebarkan virus penyakit kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya, ketika ada orang di sekitar kita yang sedang sakit, kita pun tidak akan tersebar virus dari orang tersebut. Untuk menjaga kesehatan, anak-anak teacher jangan lupa untuk berolahraga. Dengan berolahraga, anak-anak teacher akan meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga anak-anak teacher tidak mudah terkena penyakit. Dan untuk saat ini, teacher harap anak-anak teacher tetap di rumah ya. Jangan ada yang pergi bermain ataupun berlibur, karena dengan kita tetap berada di rumah, kita akan memutuskan penyebaran virus COVID-19 yang sedang marak beredar sekarang. Kemudian, anak-anak teacher juga membantu Bapak dan Ibu dokter untuk memutuskan virus COVID-19 ini beredar di masyarakat kita. Paham ya anak-anak? Semoga dengan kita tetap berada di rumah, kita selalu sehat. Amin. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita, tema 8, tentang peristiwa alam. Di mana kita akan belajar subtema 1 tentang mengukur menggunakan satuan tidak baku. Sebelum kita masuk ke dalam satuan tidak baku, anak-anak teacher harus tahu, kita mengukur panjang benda harus menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, apa itu satuan baku? Pasti anak-anak teacher bertanya-tanya. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh semua orang akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama, atau satuan yang sudah memiliki angka pada alat ukurnya. Apa contoh dari satuan baku? Mari kita simak. Contoh yang pertama, itu ada penggaris. Nah, pada alat ukur satuan baku penggaris, sudah ada angka pada alat ukurnya. Sehingga, saat kita menggunakan, kita akan mendapatkan hasilnya langsung.
Nah, penggaris ini digunakan oleh siapapun, hasilnya akan sama. Yang kedua, ada meteran pita. Meteran pita ini biasanya digunakan oleh penjahit untuk mengukur badan dan mengukur pakaian kita. Selanjutnya, ada meteran saku. Meteran saku biasanya digunakan untuk menghitung panjang sebuah bangunan. Sekarang kita masuk ke satuan tidak baku. Nah, inilah yang akan kita bahas mengenai contoh-contoh satuan tidak baku. Nah, apa itu arti dari satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Contoh dari satuan tidak baku adalah yang pertama, jengkal. Jengkal kita gunakan dari ujung jari kelingking sampai ibu jari. Dan ketika kita menggunakan jengkal untuk menghitung panjang suatu benda, ukuran kita dengan ukuran orang lain itu pasti akan berbeda hasilnya. Karena ukuran jengkal kita pasti berbeda-beda, apalagi anak kecil dengan orang dewasa. Yang kedua ada hasta. Hasta kita gunakan dari siku sampai ujung jari tengah. Nah, jadi kalau kita menghitung dari siku sampai ujung jari tengah, berarti kita menggunakan hasta. Yang selanjutnya ada depa. Depa kita gunakan dari ujung tangan kanan sampai ujung tangan kiri. Nah, bisa juga sebaliknya, dari ujung tangan kiri sampai ujung tangan kanan. Paham ya anak-anak? Yang selanjutnya ada langkah kaki. Langkah kaki kita gunakan dari kaki yang paling di belakang sampai kaki yang paling depan. Nah, ketika kita melangkah, kita dapat menghitung panjang suatu benda dengan menggunakan langkah kaki. Selain dari contoh satuan panjang yang keempat tadi, ada contoh satuan panjang lainnya, yaitu ada lidi, ada korek api, pensil, dan benda-benda lainnya. Sekarang kita masuk contoh pengukuran menggunakan satuan tidak baku ya. Ayo kita mulai menghitung benda dengan satuan tidak baku. Di sini, teacher sudah ada sebuah meja. Pertanyaannya, berapa panjang meja di samping? Panjang meja sama dengan titik-titik jengkal. Berarti kita menggunakan jengkal. Oke, semuanya pintar. Nah, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, panjang mejanya adalah 8 jengkal. Oke, hebat semua anak-anak teacher. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Berapa panjang sapu di samping? Panjang sapu sama dengan titik-titik hasta. Berarti benda yang kita gunakan adalah hasta. Mari kita hitung.
1, 2, 3, 4. Jadi, panjangnya adalah 4 hasta. Paham ya anak-anak? Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Berapa panjang buku di samping? Dalam menghitung panjang buku, kita menggunakan korek api. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, panjang buku sama dengan 7 korek api. Nah, dari ketiga contoh soal tadi, anak-anak teacher sudah paham ya? Kalau sudah paham, alhamdulillah. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan video ini anak-anak teacher makin paham ya menggunakan satuan panjang tidak baku. Terima kasih sudah menonton video teacher. Semoga video ini bermanfaat untuk semua anak-anak hebat teacher dan seluruh anak-anak hebat Indonesia. Teacher akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.